Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Arini. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan materi kimia dasar dengan materi elektrokimia. Langsung saja ke slide pertama. Saya sudah membagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi mengenai elektrokimia. Yang kedua ada mengenai sel volta. Yang ketiga ada mengenai sel elektrolisis. Yang keempat ada contoh soal beserta pembahasannya. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang definisi. Nah, kita berbicara mengenai elektrokimia. Jadi kita harus tahu dari arti definisi elektrokimia itu sendiri apa. Nah, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Nah, dalam elektrokimia kita akan bertemu dengan yang namanya sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu adalah rangkaian peralatan yang digunakan untuk menggabungkan arus listrik dengan reaksi redoks yang bersangkut pautan. Atau sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi-reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan suatu reaksi kimia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sel volta, dan yang kedua ada mengenai sel elektrolisis. Langsung saja. Nah, kita akan lihat dan kita akan membandingkan antara sel volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Nah, sel volta ini sendiri merupakan sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks. Jadi bisa dikatakan sel volta ini itu menghasilkan energi listrik. Nah, dihasilkannya dari apa? Dari energi kimia. Sedangkan, selanjutnya dari sel volta ini, reaksinya itu pada sel volta, anoda dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda dengan kutub positif. Sehingga di sini anoda terjadi oksidasi dan di katoda terjadi reduksi. Di sini pun anoda melepaskan elektron dan di sini katodanya menerima elektron. Lantas reaksi yang berjalan dalam sel volta adalah spontan karena tidak dipengaruhi apapun dalam proses reaksinya. Jadi dalam sel volta ini reaksinya spontan. Lalu untuk sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis di sini adalah salah satu sel elektrokimia yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi redoks pada sel elektrolisis, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif sebagai sumber energinya dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif. Karena itu sel elektrolisis di anoda akan terjadi oksidasi dan di dalam katodanya akan terjadi reduksi. Jadi bisa dilihat perbedaannya saat di sel volta katodanya positif dan anodanya negatif. Sedangkan dalam sel elektrolisis katodanya itu bernilai negatif dan anodanya bernilai positif. Begitu. Nah, dari sel volta dan sel elektrolisis kita juga akan bertemu dengan yang namanya potensial elektroda. Nah, potensial elektroda ini adalah potensial atau energi listrik pada komponen elektroda. Nah, sebenarnya ada potensial elektroda untuk katoda dan untuk anoda. Nah, perbandingan dari kedua energi potensial itu dikatakan dengan energi potensial sel ini. Nah, ini didapat dari selisih antara energi potensial dari katoda dan energi potensial dari anoda. Nah, bisa dikatakan juga ini itu bisa disebut dengan katoda atau yang mengalami reduksi, sedangkan ini juga bisa ditulis dengan oksidasi begitu. Jadi sama saja pahamnya kalian yang mana. Lalu kita juga akan bertemu dengan yang namanya deret volta, di mana di sini semakin ke kanan itu akan mudah melepaskan elektronnya gitu. Sebagai mempermudah kalian untuk dalam pengerjaan soal. Nah, dari sini juga sebenarnya kalian bisa saling berkaitan dengan katoda dan anoda, di mana jika energi potensialnya itu di antara dua unsur itu paling besar, maka dia disebut dengan katoda. Sedangkan jika energi potensialnya kecil, ini berantakan ya, maka dia disebut dengan anoda begitu. Jadi kalian bisa lihat bila mana nanti di sana ada soal dan kalian bisa lihat dari energi potensial selnya. Langsung masuk ke selanjutnya mengenai tipe-tipe elektrolisis. Nah,
Ada dua jenis elektrolisis di sini. Yang pertama, ada elektrolisis leburan atau lelehan. Jadi di sini kesimpulannya, kationnya pasti tereduksi di katoda dan teroksidasi di anoda. Sedangkan pada elektrolisis larutan, terdapat ketentuan-ketentuan pada reaksi-reaksi elektrolisisnya. Jadi tidak bisa disebutkan satu-satu karena ini merupakan ringkasan dari materi elektrokimia ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di part selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan mengenai elektrokimia. Pertama ada soal katanya, bagian penulisan sel yang sesuai dan benar dari gambar ini adalah, nah teman-teman di sini kan tidak ada hal yang lain atau petunjuk lain. Nah jadi sebenarnya kita bisa langsung menjawab jika tahu poin-poin pentingnya. Pertama, jika ada soal seperti ini kita lihat apakah energi potensial yang ada, energi potensial yang dimiliki dari masing-masing ini itu kita lihat apabila energinya itu paling besar maka dia disebut dengan katode. Nah, jika dia energi potensial yang dimilikinya itu paling kecil, nah bisa dikatakan seperti ini, maka dia itu disebut dengan anoda. Nah, lalu poin yang kedua kita lihat dari arah gambar tanda panah ini. Nah, dalam sel volta ini sebenarnya anoda itu selalu mengarah ke katoda. Jadi anoda berjalan ke katoda. Berarti bisa kita simpulkan ya anoda mana, katoda mana dari tanda panah ini arahnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa menghitung energi potensial yang dimiliki dari masing-masing ini gitu. Jadi karena di sini diketahuinya cuma ada tanda panah doang, berarti di sini kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan katoda dari gambar ini adalah katodanya mana? Ayo, katodanya itu adalah nih Ag. Sedangkan anodanya adalah Zn2+. Sehingga, nah di sini kita kan hanya ditanya untuk bagian penulisan sel yang benar dan sesuai. Berarti di sini kita hanya tinggal menulis ini nih. Kita hanya ini rumusnya nih. Ini ada jembatan garam. Ini ion dari anoda dan ini adalah ion dari katoda. Berarti di sini kita simpan ion anoda. Di sebelah sini anoda dan sebelah sini adalah katoda yang dibatasi dengan jembatan garam. Tadi anodanya adalah Zn2+. Berarti kita cari saja yang dekat jembatan garam ini Zn2+. Berarti ini. Lalu kita cari katoda di sebelah ada ini jembatan garam. Katodanya tadi apa? Ag+. Ini. Berarti tidak ada yang sama lagi, berarti A isinya. Jika ada yang sama, kalian lihat ini pendampingnya itu ya harus sejenisnya. Ag dengan Ag, Zn dengan Zn, ionnya dengan unsurnya gitu. Jadi jawabannya A ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 pernyataan yang benar mengenai elektrolisis leburan NaCl dengan menggunakan elektrode C grafit. Nah, di sini kalian tolong garis bawahi elektrolisis leburan. Lalu ingat poin penting tentang tipe-tipe elektrolisis. Di sana disebutkan tadi bahwasannya kation positif tereduksi di katoda. Tereduksinya di katoda. Dan anion pasti tereduksinya di anoda. K dengan K, A dengan A. Sehingga di sana NaCl itu Na plus ditambah Cl min kan? Cl min. NaCl ditambah Cl min. Dimana kationnya adalah Na plus ditambah elektron untuk sama-sama menghilangkan dan menjadi Na kan. Dia disebut dengan reduksi. Ini. Nah, dia disebut dengan reduksi atau katoda. Nah, ini kation ya. Lalu di sini ada anion. Anionnya 2Cl min itu terjadi dari Cl plus 2 elektron. Dan di sini tuh dia mengalami oksidasi sehingga dia dikatakan anoda. Jadi kita langsung lihat ke beberapa option di sini. Yang paling tepat itu adalah B, terbentuknya logam natrium di katoda. Benar kan? Tadi di sini katoda, lalu terbentuknya ion natrium. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih semua.